Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl fi kitabih مقدمة الحضرمية رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رضي الله عنكم. فصل في سنن الصلاة ويسن التلفظ بالنية قبل التكبير واستصحابها ورفع اليدين مع ابتداء تكبيرة الإحرام وكفه مكشوفة إلى الكعبة ومفرجة الأصابع ومحاذيا بإبهاميه شحمة أذنيه وينهي رفع اليدين مع آخر التكبير ويرفع يديه عند الركوع والاعتدال والقيام من التشهد الأول فإذا فرغ من التحرم حط يديه تحت صدره وقبض بكف اليمنى كوع اليسرى وأول الساعد ونظر موضع السجود إلا عند الكعبة وإلا عند قوله إلا الله وينظر مسبحته ويقرأ دعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام Wallahu a'lam. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Melanjutkan kajian kita di dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl di dalam ilmu fiqh. Bab yang lalu adalah tentang solat yang berkaitan dengan sifat-sifat solat, rukun solat, fardu solat, dan sekarang kita masuk ke dalam sunnah-sunnah solat di dalam gerakan-gerakan dari awal sampai akhir. Di antaranya wa yusannu talaffuz, kalimat-kalimat di dalam takbiratul ihram, ya, kita mengucapkan dengan lisan yang berbunyi, suara dan bergerak bibir. Allahu Akbar. Itu di dalam niat kita ucapkan. Di dalam memasukkan niat di dalam waktu takbir. Al-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Wastishabuha, disertai, ingat selalu kita di dalam salat sampai habis, ya. Wa raf'ul yadaini ma'abtida'i takbiratul ihram, dan sunnah mengangkat tangan, kedua tangan kita di awal kita bertakbiratul ihram. Dari tangan lurus kita Allahu Akbar, ya. Wa kaffuhu maksyufah, tangannya terbuka. Enggak boleh begini, ya. Terbuka ke kiblat, ke Ka'bah. Wa mufarrijatul asabi', direnggangkan sedikit tangannya, ya. Jadi nggak boleh begini, nggak boleh ngepal, tapi harus begini. Atau begini, salah. Ya. Ya, dia haruskan ini ke wajah kiblat, ke Ka'bah. Wa muhadiyan bi ibhamai syahmata udhunai. Ketinggiannya cukup sekedar di telinga. Nggak usah sampai ke sini, atau begini, atau begini, nggak, atau begini, nggak. Sunnahnya, ini semua sunnah, ya. Ini sunnah-sunnahnya. Tadi kita yang wajib-wajibnya. Sekarang sunnahnya, tangan itu sejajar dengan telinga. Dianggap jempol di bawah daun telinga dan telunjuk di atas telinga yang atas. Itu sunnahnya semua. Walaupun dikerjakan bagaimana saja tadi sunnah. Itu tidak wajib. Tapi kalau rukun harus dikerjakan. Wa yunhi raf'al yadaini min akhir takbir. Terakhir dia ucapkan Allahu Akbar. Sampai tangannya sudah menyekal, tangannya mengikat, artinya dia borgol tangannya, sudah, jangan bergerak-bergerak lagi. Ya, wa yarfa'u 'inda ruku', nanti dia akan gerakan tangan-tangan tersebut setiap gerakan mau ruku'. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Dia taruh tangannya sejajar dengan pundak di bawah atau dengan menempelkan di telinganya, jempol di bawah daun telinga dan telunjuk di atas telinga. Seolah-olah semuanya tertib, disiplin, rapi. Nah, gerakan-gerakan ini disusun oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mengangkat tangan ada 4, di waktu takbiratul ihram, di waktu ruku' dan waktu i'tidal, dan bangun dari tasyahud. Ya. Fa idza faragha min at-taharrum hatta yadayhi tahta sadrih. Apabila sudah selesai dari takbiratul Allahu Akbar, ditaruh di bawah pundak, di bawah dada. Maaf, di bawah dada, tahta sadrih. Nanti kita bilang ini sunnah. Orang mau taruh di mana aja sejah. Boleh mau taruh di sini ke boleh, tapi yang sunnahnya di sini, ya. Wa ghabadha bi kaffihil yumna. Dia ambil, dia pegang, dicekal tangan kanannya daripada pergelangan, ini pergelangan ku', ya, al-yusra sebelah kiri, wa awwal sa'id.
Nah, ini awal-awalnya. Tangan ini ke sini semuanya, ya. Jempol memegang dengan telinga, dengan tengah tangan ininya, ya, di tengah-tengah pergelangan tangan. Wa nadhara maudhi'as sujud. Sunnah melihat langsung tempat sujudnya. Sudah, nggak boleh ke kanan, nggak boleh ke kiri, nggak boleh ngeliat-ngeliat. Ya. Sunnah ini semuanya. Kecuali kalau kita di Ka'bah. Wow, memandang Ka'bah dapat pahala 20 rahmat. Kapan lagi kita mumpung-mumpung di sana, kita bisa melihat Ka'bah. Walaupun di dalam sholat boleh. Ya. Mendapatkan kekhusyuan lebih. Dan waktu tahiyat katanya, tahiyat asyhadu an la ilaha illallah. Boleh kita lihat memandang daripada telunjuk ini mempunyai urat yang sambung ke hati kita karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yanzuru musabbihatahu. Dia boleh melihat daripada tangan telunjuknya yang mengucap la ilaha illallah. Wa yagra'u doa al-istiftah. Sunnah di dalam solat adalah membaca doa istiftah. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Atau wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu bacaan-bacaan daripada sunnah doa istiftah setelah takbiratul ihram. Ya. Wa yafutu bitahawudz. Kalau kita langsung membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah hilang waktunya membaca doa istiftah. Jangan diulang lagi karena sudah masuk ke dalam suratul Fatihah. Kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berhenti sejenak, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Oh, mengulang lagi ke takbiratul ihram? Tidak boleh. Karena engkau sudah lewati masanya, sudah masuk ke dalam suratul Fatihah. Wa bijulusil masbuk ma'al imam. Begitu juga kalau dia sudah masbuk dengan imam. Dia sudah duduk, enggak baca lagi baca lagi doa istiftah karena dia duduk langsung. Ya, begitu juga sudah amin. Dia enggak usah lagi membaca takbiratul ihram karena sudah masanya membaca suratul Fatihah. Wa ta'awudz sirran. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dalam keadaan sedikit rendah suara, tidak dikencangkan suaranya, tidak keras suaranya. Qablal qiraah, sebelum qiraat, ya, fi kulli rakaah. Wa awwaluha akad. Setiap rakaat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi di rakaat pertama lebih diutamakan. Wa ta'min ba'da faragil Fatihah, dan sunnah membaca amin setelah selesai suratul Fatihah. Waladdallin. Amin. Bareng imamnya membaca, makmumnya membaca, dibaca bersama dengan para malaikat-malaikat. Wal jahru bihi fil jahriyah. Kita membaca solat-solat jahriyah, solat subuh, solat isya, solat maghrib. Itu semuanya solat yang jahran, yang diangkat suaranya. Begitu juga kalau diam di dalam solat zuhur dan solat asar, diam, nggak boleh diangkat suara. Wasukutu baina akhir Fatihah wa amin, dan sejenak bernafas diam antara membaca surat Fatihah dengan amin. Waladdallin. Amin. Ada sejenak. Terus diam lagi, baca surah. Amin dengan surah. Baru qul huwallahu ahad. Wa yutawwiluhum al-imam fil jahriyah biqadril Fatihah. Sang imam, seorang imam, dia harus berhenti lama sedikit. Siapa? Supaya makmum membaca suratul Fatihah jangan telat. Setelah dia selesai membaca suratul Fatihah, waladdallin amin, dia berhenti sejenak, lama sedikit, supaya makmum dia sempat membaca suratul Fatihah sampai selesai. Wa ba'da faraghi surah wa qira'atu syai'in minal Qur'an. Ya. Setelah dia membaca suratul Fatihah, dia berhenti sejenak membaca surah daripada Qul ya ayyuhal kafirun dan lain-lain ba'dal Fatihah. Bukan Fatihah lagi diulang, ya. Di mana membacanya? Fi subhil awlatain, fi subhi. Di dalam salat subuh dua-duanya jahran. Salat rakaat pertama baca Fatihah, rakaat kedua. Begitu juga jahran di mana? Di awlatain min sa'ir shalawat. Dua rakaat dari zuhur, maghrib, isya, itu semuanya. Asar dia membaca Fatihah 2 rakaat dan diangkat suaranya. Illal ma'mum idza sami'al imam, ya. Kecuali makmum katanya. Dia membaca surah. Setelah imamnya berhenti, dia membaca suratul Fatihah. Jangan membarengi dengan imam. Dia dengarkan dulu bacaan imam, Fatihahnya imam, setelah waladdallin baru dia mulai
membaca suratul Fatihah. Setelah dia juga membaca surah, imam yang membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun, makmum tidak membaca. Makmum enggak usah membaca surah, cukup imam saja membaca, mendengarkan surah imam. Misalnya imam membaca surat Sabbih isma rabbikal a'la, membaca surat Alhaakumut takatsur. Si makmum harus dengarkan saja, enggak boleh membaca. Wa suratun kamilatun afdal minal ba'd. Seorang imam membaca surah yang sempurna dengan ayat-ayatnya dari awal sampai akhir lebih afdal daripada di tengah-tengah surah Al-Quran dia baca cuma 2 ayat, 3 ayat. Cuplikan dari tengah-tengah surah Al-Quran. Lebih afdal surah Alhaakumut takatsur 8 ayat. Karena sempurna semuanya. Atau 5 ayat sempurna semuanya. Daripada dia mengambil di tengah-tengah surah tapi hanya 2 ayat saja, tidak sempurna. Lebih afdal yang sempurna. Wa yatatwilu qira'atir rak'atil ula. Dia panjangkan membaca surah yang pertama lebih panjang di dalam rakaat pertama. Yang rakaat kedua lebih singkat daripada rakaat yang pertama. Wal jahru li ghairi imra'ah bi hadratil ajanib. Dan laki-laki dalam keadaan membaca jahran salat yang maghrib dan isya dan subuh diangkat suaranya. Bagi perempuan tidak boleh. Perempuan suaranya direndahkan, sholat sendiri, atau adapun kalau ada orang lain tidak boleh didengar suaranya oleh orang-orang lain kecuali keluarganya, bapaknya, anaknya dan suaminya. Fi rak'atai subhi wa ulatil isya'ain. Mengangkat suara di dalam sholat 2 rakaat subuh dan sholat isya dan maghrib diangkat suaranya. Itu semuanya jahran. Dan sholat Jumat juga. Salat Jumat enggak boleh diam imam, membacanya dengan angkat suara, dengan langgang suaranya. Hatta raka'atul masbuk ba'da salami imami. Seorang yang tidak dapat salat bersama imam, hanya masbuk 1 rakaat, setelah dia bangun dia baca lagi, angkat suaranya. Walaupun dia 1 rakaat. Di mana lagi mengangkat suara? Di salat Id, salat hari raya, diangkat suaranya walaupun pagi. Kalau kita pagi enggak mungkin kita ngangkat suara, tapi salat Id angkat suara. Istisqa, solat minta hujan, begitu juga. Misalnya jam 7, solat hari raya. Solat khusuf, misalnya solat gerhana matahari siang, baca angkat suara, walaupun waktunya siang. Solat tarawih, angkat suara. Solat witir, angkat suara. Itu semuanya. Yang lain, wal israru fi ghairi dzalik. Yang lainnya semua solat duha, salat istikharah, itu semuanya direndahkan suara-suaranya. Wa tawassut fi nawafilil lailal mutlaqah bainal jahri wal israr. Adapun di tengah malam jangan terlalu angkat suara. Ntar bangun orang tidur semuanya. Harus dia sedang saja, sekedar dia mendengar dirinya sendiri. Dan juga jangan diam sekali ya di dalam tengah malam, ya, enggak mau mengganggu orang sehingga dia enggak baca, diam, enggak. Mesti ada talafut, gerakan mulut, terdengar suara dengan telinganya. Wa qisar mufassal fil maghrib, dia membaca surah-surah yang pendek di waktu maghrib, ya. Wa tiwalihi lil munfarid wa imami mahsurina radu bit tatwil, ya, fi subhi wa dhuhri bi garibin minhu. Kalau dia membaca surah-surah yang panjang tapi anak-anak santrinya ridha, makmum-makmumnya ingin suka membaca surah-surah yang panjang, boleh dengan keridhaan mereka. Terutama di salat subuh. Mesti panjang-panjang surah yang panjang. Ya, begitu juga sholat duhur, katanya panjang juga seperti sholat subuh. Wa fil asr, juga sholat asar, ya, dipanjangkan. Daripada Qisarul Mufassal. Qisarul Mufassal dari sholat juz yang terakhir di dalam juz Al-Quran. Di dalam sholat asar dan isya, ya, dia membaca surat wasyamsi wa duhaha. Ya. Tapi kalau sholat subuh dipanjangkan. Ya. Terutama sholat hari Jumat. Alif lam tanzil dan hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu di dalam hari Jumat. Karena hari mulia. Jumat subuh yang termulia sholat seminggu. Ya. Karena seminggu hari-hari biasa sholatnya mulia. Tapi yang termulia sholat subuh di hari Jumat. Dan dia dihadiri oleh banyak orang dan membaca surat yang panjang Alif Lam Tanzil, bahkan ada sujud tilawah di dalamnya. Lalu di dalam pembacaan surah-surah yang tadi Qisarul Mufassal, ya,
dia membaca surat-surat pendek dari wadduha ke bawah, atau tadi dari juz amma sampai ke wadduha, ya. Apabila dia mempunyai hafalan, dia baca lagi surat-surat yang panjang seperti Nabi membaca surat Qaf, surat Al-Mursalat dan lain-lainnya. Adapun salat maghrib yang pendek, jangan panjang-panjang. Salat maghrib biasanya Rasulullah baca kuliah dan kulhu, ya. Dan boleh dari wadduha ke bawah, ya, salat maghrib. Tapi salat yang terpanjang adalah subuh dan zuhur. Zuhur untuk apa? Untuk orang datang yang terlambat. Orang kepanasan di terik matahari. Orang subuh, kenapa dipanjangin? Orang terlambat, mungkin baru bangun, mungkin dari tidur, mungkin berwudu dulu, kamar mandi. Maka dipanjangkan untuk dapat hadir bersama imam di dalam sholat yang pertama, rakaat pertama atau menyusul di rakaat kedua. Wa su'alur rahmah inda ayatir rahmah. Ya, dan dia membaca daripada meminta kepada Allah di dalam surah-surah yang ada doa, minta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allahumma ghfir warham, Allahumma ghfirli warhamni. Kalau ada surat-surat ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat rahmat, dia meminta kepada Allah. Wal isti'adha inda ayatil azab. Adapun kalau membaca ayat-ayat dengan azab-azab kepada kaum-kaum yang sebelum kita, di situ ada azabun alim, azabun azim. Dia takut kepada Allah. Dia meminta, ya Allah hindarkan aku dari azabmu. Hindarkan aku dari ayat api nerakamu. Boleh kita membaca di dalam hati, dengan sedikit kita pahami ayat-ayat tersebut dengan maknanya. Wa tasbih inda ayat tasbih. Adapun ada ayat-ayat yang bertasbih atau sabbaha lillah, yusabbihu lillah, itu semuanya kita membaca subhana. Sabbih isma rabbikal a'la, subhana rabbiyal azim. Ya, dengan hati saja atau suara rendah. Wa inda akhiri surat tin wal qiyamah wa tabarak, ya, surat-surat wattini, ya, kita membacanya bala wa ana ala dzalika minasyahidin, ya, di surat akhir surat tabarak, ya, di surat misalnya al-qiyamah, di surat al-mursalah amanna billah, di akhir-akhirnya surat hal ataka hadithul ghasyiyah, Allahumma, di dalam doa akhir solat yang ini semua sunnah di dalam membaca doa-doa apabila doa rahmat, permintaan doa dihindarkan dari azab di dalam surah-surah yang kita baca. Wa akhir musa wa amanna billah. Yaf'alu dzalikal imam, hanya membacanya si imam, juga makmum. Ya, boleh dia mengangkat suara sekedar didengar oleh dirinya doa-doa di dalam akhir-akhir surah-surah Al-Qur'an yang dibaca, ya. Seperti tadi wattini di akhirnya, seperti surat Tabarak di akhirnya, seperti surat Hal Ataka, seperti surat Al-Mursalat, seperti surat Al-Qiyamah, itu semuanya di akhir-akhirnya dengan kata-kata bala wa ana ala dzalika minasyahidin atau amanna billah. Diangkat suara oleh imam dan makmum, ya. Wa takbir al-intiqal, juga mengangkat bacaan takbir Allahu akbar. Nanti kita pindah lagi dari ini, Allahu Akbar. Panjangkan, Allah, dari sujud ke atas, Allahu Akbar, sampai tegak sekali. Itu sunnah memanjangkan takbir dari rukun ke rukun, dari perpindahan i'tidal ke sujud, dan seterusnya. Adapun di i'tidal, kita hanya mengucap Sami Allahu liman hamidah. Ucapan tersebut ringkas, Rabbana walakal hamd. Cukup. Kalau kita memanjangkan lagi, Rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu di dalam sunnah-sunnah dalam sholat. Alhamdulillah kita bisa selesaikan di dalam semua sunnah-sunnah, ada 20 perkara. Kita baca semuanya dalam keadaan jelas, tidak ada yang kurang di dalam pembacaan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pendengar dan juga bagi kami. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wa hadina al-husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma narzuqal futuh wal munuh wal rusukh wa salah al-jasadi wal ruh. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.